down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. It goes deep, deep down, down, deep down in my heart. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti sehat-sehat semua. Nah, sekarang kita akan memulai impak kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu Kak Putra? Kita mau pemanasan dulu. Kita mau pemanasan dulu. Kita mau ice breathing. Lagu pertama, silakan Kak Putra. Kita mau lanjut lagu kedua. Lagunya apa tuh Kak Putra? Happy Ayaya ya Kak Putra. Iya, iya, iya. Oke. Siap, tangannya di pinggang. Oke. Happy ya 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 ya. Happy ya 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang dari kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya 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 ya. Happy ya 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita melanjut lagu ketiga. Lagu ketiga. Iya, silahkan kamu Kak. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang pimpin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang pimpin. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Kidung Ceria dan Alkitabnya ya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Vokat PA.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu dulu dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan IMPA secara online. Tuhan membimbing kami agar apa yang disampaikan oleh Kakak Layan tentang firman-Mu dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Sudah kalian buka kan? Kita akan membaca dari kitab Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yuk kita sama baca firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita telah membaca dari kitab Lukas. Kalian kan tahu kan siapa Bapak Lukas itu? Bapak Lukas adalah seorang dokter. Dia temannya Rasul Paulus. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka naik ke atas gunung, itu Gunung Tabor, untuk berdoa. Nah, sementara Tuhan Yesus mengajak mereka berdoa, mereka tertidur. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilauan.
Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus dalam kemuliaan Allah. Nah, di ayat 30, waktu Tuhan Yesus berkilau-kilauan itu ya, tampaklah dua orang berbicara dengan Tuhan Yesus. Apa coba? Yaitu Bapak Musa dan Bapak Elia. Kok ada mereka ya? Kok Tuhan Yesus bertemu dengan mereka ya? Pasti ada maksudnya dari Tuhan, dari Allah. Kan kita tahu kalau Bapak Musa itu oleh Allah diperintahkan untuk memberitakan hukum Taurat. Sedangkan Bapak Elia membawa perintah untuk memberitakan tentang nubuatan-nubuatan. Nah, jadi tujuan Tuhan Yesus bertemu dengan Bapak Musa dan Bapak Elia yaitu menggenapi hukum Taurat dan perbuatan-perbuatan yang telah disampaikan oleh tadi Bapak berdua itu ya, Bapak Elia dan Bapak Musa. Nah, anak-anak, murid-murid yang tidur tadi, mereka kaget, bangun dan takjub. Melihat penampakan Tuhan Yesus beserta Bapak Elia dan Bapak Musa. Malah Petrus nih menawarkan untuk membangun kemah. Dia bilang, satu untuk engkau buat Tuhan Yesus, kedua untuk Bapak Musa, dan ketiga untuk Bapak Elia. Tapi kan gak mungkin ya. Kan Bapak Musa dan Bapak Elia sudah tidak ada di dunia ini. Maka dikatakan dalam Alkitab, Petrus tidak mengerti. Bapak Musa dan Bapak Elia bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Padahal beberapa hari sebelumnya Petrus dan para murid sudah diberitahu tentang penderitaan Tuhan Yesus yang akan alami. Jadi jelas Petrus tidak sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan Yesus. Nah, di ayat 36 ada berbunyi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, jelas ya, dengarkanlah dia. Berarti kita harus mendengar apa yang Tuhan Yesus bicarakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Bapak Petrus dan teman-temannya. Juga untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Apa yang Tuhan Yesus firmankan, kita harus mendengarnya. Dari dulu, dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan sampai yang akan datang. Sampai kita meninggal. Firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus tetap akan berlaku. Nah, itu nasihat. Semua berisi nasihat. Semua pengajaran Tuhan Yesus menceritakan tentang kebenaran. Begitu juga kita tidak mendengar nasihat dari Tuhan Yesus saja. Kita juga akan mendengar nasihat dari orang tua kita. Nasihat-nasihat dari mama, papa. Siapa saja yang lebih tua, siapa saja yang menasihati kita, harus kita dengar. Apalagi kalau sama mama papa. Kalau kasih nasihat sekali, dua kali, tidak mendengar, akhirnya kan mama marah kan. Nanti kalian bilang apa? Oh, mama galak, mama jahat. Kalian tidak boleh begitu. Kita harus tahu apa yang mama maksudkan dengan nasihatnya ini. Apa yang kita dengarkan dari nasihat ini harus kita laksanakan. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan kita.
Harimau aja nggak makan anaknya, apalagi mama papa, ya. Dia akan menjerumuskan kita, dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi dari semua orang, dari nasihat Tuhan Yesus, dari firman Tuhan Yesus, dari nasihat orang tua, dari nasihat siapapun, kita harus mendengar. Jadi kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran nasihat dari siapapun. Ya, jangan lupa dengar-dengaran, jangan suka membantah. Sesuai dengan firman Tuhan pagi ini. Dengarkanlah dia dari ayat 36. Dengarkanlah dia, dengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat Tuhan. Kalian dan Oma, kita belajar kita menjalankan nasihat dari siapapun yang akan berguna buat hidup kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan aktivitas seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, aktivitas kita pada hari ini yaitu terambil dari salah satu dari 10 firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, caranya itu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik bisa meminta orang tua adik-adik untuk merekam. Nah, misalnya adik-adik disuruh mama untuk mencuci piring. Nah, adik-adik minta ke mama adik-adik untuk merekam ketika adik-adik sedang mencuci piring. Seperti itu. Nah, sekian aktivitas pada hari ini. Jangan lupa melakukan aktivitas dan kumpulkan ke kakak layan di lingkungan kalian masing-masing. Selamat melakukan firman Tuhan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Kalau begitu kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Siapkan hatinya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh melaksanakan IMPA dari awal hingga akhir. Sekarang kami ingin menyerahkan kedua orang tua kami, Mama dan Papa kami yang selalu menjaga dan membimbing kami hari lepas harinya. Tuhan Yesus mau memberkati mereka, Tuhan mau memberikan mereka kesehatan, kesabaran hari lepas harinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin menyerahkan gereja yang sekarang sedang melaksanakan pembangunan. Tuhan mau melancarkan semuanya dari awal hingga akhir. Kami juga menyerahkan kakak-kakak layan, adik-adik layan. Tuhan mau memberkati agar kami diberikan kesehatan hari lepas harinya. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan sekolah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami agar kami menjadi anak yang pintar, yang baik di sekolah kami masing-masing. Agar
kami dapat dengar-dengaran terhadap kedua orang tua kami, terhadap guru kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadah IMPA bersama-sama dengan kami secara online. Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau melawat mereka, agar mereka dapat bergabung lagi dengan kami, agar mereka dapat melawan sakit penyakit yang mereka hadapi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, agar COVID dapat cepat-cepat pergi dari negara kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di IMPA, bahkan dengan keluarga kami yang mungkin tidak berada dekat dengan kami. Tuhan juga memberkati sistem pemerintahannya, agar semuanya seturut dengan perintah Tuhan, agar pemerintahnya semuanya jujur dan adil. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini, kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih ya untuk adik-adik yang selalu mengikuti IMPA online setiap minggunya. Jangan lupa melakukan aktivitas dan mengirimnya ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Yang kedua, Kak Amanda ingin mengingatkan bahwa adik-adik jangan lupa ya memberikan persembahan. Adik-adik dapat menggabungnya dengan persembahan orang tua. Jangan lupa menuliskan persembahan IMPA, tanggal berapa, dan nominalnya berapa ya adik-adik, dapat disatukan dan diberikan ke kantor gereja. Lalu adik-adik, Kak Amanda juga tidak henti-hentinya mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa melakukan 3M. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Adik-adik, kita akan mengakhiri impak kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, mari kita mau di ujung ibadah kita mau minta berkat kepada Tuhan untuk memberkati semua di sepanjang minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami dari pertengahan awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Tuhan, apa yang kami tadi sudah dengar, kami sudah lihat firman-Mu pada hari ini, kiranya Tuhan mau bimbing kami, mau menjaga kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini belum sempat untuk melakukan ibadah lewat daring ini. Kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya agar mereka selalu merasakan sukacita pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati dalam aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Tuhan, kiranya Tuhan mau bimbing kami, Tuhan, agar kami selalu melakukannya dengan mengandalkan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.